Halo semuanya, balik lagi di Talks with BPM. Akhirnya pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol nih. Oh ya, perkenalkan dulu, nama aku Nana, salah satu mahasiswi IB Quickyangi dari jurusan akuntansi angkatan 23. Nah, aku bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan buat ngobrolin topik-topik yang nggak kalah menarik. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang kreasi, kreativitas, bakat, dan aksi. Oh ya, tentu saja aku nggak sendirian hari ini. Aku ditemenin sama Ko Wilbert. Oke, buat Ko Wilbert, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semua. Perkenalkan aku Wilbert, mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Quickyangi dan kebetulan lagi ngambil jurusan Teknik Informatika nih di semester 7. Semester 7 ya, Ko. Kira-kira selama berkuliah di Quickyangi sendiri ini, Ko Wilbert udah punya pengalaman apa aja sih? Boleh di-sharing dikit-dikit kali ya? Oke, selama berkuliah di Quickyangi ya mungkin nggak terlalu banyak ya karena waktu itu aku juga masuk pas awal COVID ya, tahun 2020, jadi kayak kurang gejrep gitu. Oh iya, COVID ya? Iya, jadi mostly kegiatannya online dan kayak nge-zoom Oh gitu. iya, berarti aktivitasnya cuma nge-zoom, 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 nge-zoom. Betul sekali. Kayak Selama berapa? 2 tahun ya? ya kurang lebih 2 tahun gitu. Dan kayak baru berasa seru-serunya di kampus tuh kayak baru di semester 4 yang pas udah mulai hybrid tuh kan. Oh iya ya, berarti setelah 2 tahun aktivitas yang nge-Zoom aja masuk-masuk udah semester 4 gitu? Iya, kayak nggak berasa banget kan? Iya. Kehilangan momen tuh lumayan, tiba-tiba udah Bener, semester 4 aja. betul sekali ya. Nah, dari semester 4 itu aku juga lumayan banyak eksplor sih. Kayak aku mulai kayak eksplorasi kegiatan-kegiatan di kampus, kayak ikut kegiatan UKM, terus juga ikut komunitas yang ada. Dan sejauh ini yang paling menarik adalah bisa ketemu sama teman-teman dan kayak bisa Hmm. kerja bareng sama mereka. Kayak itu sesuatu yang pengalaman yang nggak bisa dirasakan secara online sih ya. Oh iya, benar-benar. Kalau orang-orang bilang kan selama kuliah nih kita nggak bisa fokus sama akademiknya doang nih, ada juga non-akademik atau soft skill, atau sesuai tema hari ini kita bisa juga bilang kreativitas dan bakat. Kalau menurut Ko Wilbert sendiri, kreativitas dan bakat itu apa sih, kok? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, kreativitas mungkin lebih relate dengan ini ya, kemampuan berpikir kita. Bagaimana kita bisa masukkan ide-ide yang baru, ide-ide yang unik gitu ya, yang inovatif, dan cenderung menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu ya dari yang lain. Nah, kalau bakat sendiri yang aku tahu ya, itu lebih ke kemampuan dari dalam diri yang Hmm. biasanya udah bawaan mungkin ya sejak Oh lahir iya, gitu dari ya. sananya ya, Iya, udah. dari setelan pabrik. Iya, benar sekali. Nah, jadi bagaimana kemampuan dia bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Dan aku yakin kayak semua orang pasti punya bakat yang unik ya, yang bakatnya tersendiri lah ya, yang mungkin terpendam atau mungkin masih belum dieksplorasi. Gitu. Kalau menurut Ko Wilbert sendiri nih, yang Ko Wilbert rasain ya, kreativitas dan bakat Ko Wilbert yang Ko Wilbert punya tuh apa sih? Kalau kreativitas mungkin rada umum ya, kita bisa menghasilkan satu ide-ide yang unik, yang sesuatu yang anti mainstream lah ya. Nah, kayak aku sering pengen buat ide yang menarik atau kayak solusi-solusi yang agak lain gitu ya, kayak sesuatu yang bisa muncul. Dan kalau dari bakat sendiri ya, karena kita sebagai perspektif mahasiswa anak IT lah, em, bakatnya mungkin lebih ke dalam menganalisis suatu masalah, dalam bagaimana mencari solusinya secara sistematis gitu. Jadi eh, pemikiran-pemikiran seperti itu yang mungkin aku rasa bisa jadi kayak bakat. Hmm, Kalau cara Ko Wilbert sendiri buat ngembangin hal itu gimana tuh kalau boleh tahu? Ada banyak sebenarnya ya, mungkin bisa dieksplorasi kayak lewat UKM, lewat komunitas Hmm. gitu. Itu banyak kesempatan yang bisa digali dari situ. Dan juga kayak kalau ada kesempatan lainnya kayak ikut lomba, ikut kompetisi, itu menurutku sangat membantu buat bisa mengasah bakat dari teman-teman gitu kan. Jadi gak terpendam sendiri, kayak gak Hmm. tinggal sendiri gitu. Kalau dari yang Ko Wilbert jelasin tadi kan seputar di dalam kampus ya. Ada nggak sih pengalaman kayak di luar kampus gitu, selain yang Ko Wilbert lakuin di kampus tuh?
Kalau pengalaman di luar kampus sebenarnya ya, aku baru mulai di tahun 2021 waktu itu ya. Aku join di komunitas di GDSC ITB waktu itu. Mm-mm. Dan aku bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa ITB Mm-mm, dan mm-mm. juga mahasiswa dari non ITB yang dari USU, dari Presiden Oh, University dan lain rame ya. sebagainya. Iya, betul. Dan kayak aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat di situ dan bertukar pikiran, kayak Sharing, sharing cerita-cerita, juga. iya. Tuh. Terus. Dan menurutku ini sesuatu yang sangat menarik dan Hmm. aku sangat encourage buat teman-teman bisa manfaatkan juga, bisa dapat koneksi juga di luar kampus seperti itu. Kalau dari awal tadi kita kan udah sempat ngomong, aku udah sempat mention nih, kita mau ngebahas hari ini tentang kreativitas, bakat, dan aksi. Dari tadi kan kita udah ngomongin ya, kreativitas, bakat, kreativitas, bakat. Nah, temennya ini si aksi belum kita bahas. Jadi mungkin boleh kita omongin kali ya. Menurut Ko Wilbert sendiri, aksi itu apa sih kok? Secara literal ya kalau kita bilang aksi itu berarti langsung perbuatan gitu ya kan. Perbuatan nyata gimana kita bisa ngembangin bakat yang ada dan kreativitas yang kita miliki gitu kan. Jadi sesuatu yang bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita atau bagi diri kita sendiri dan komunitas di sekitar kita seperti itu. Kira-kira aksi yang paling berkesan dan memorable deh buat Ko Wilbert sendiri itu apa? Kalau pengalaman berkesan ya dari aku sih waktu itu masih maba ya. Aku join di BOSOS Hmm. ya, Badan Otonomi Sosial Oh ya. iya. Dan waktu itu kita sempat terlibat dalam satu workshop di mana kita mengedukasi nih teman-teman yang bisa mendengar ya kan untuk belajar bahasa isyarat dan Seru banget. ya, Terus. dan waktu itu kita belajar langsung dari teman tuli. Jadi ya Mhm. diajar langsung sama mereka bagaimana kita bisa memahami bahasa mereka, bahasa isyarat sebagai cara komunikasi dengan mereka ya. Seperti itu. Wah, seru banget itu Dan kayak dengar suatu hal yang baru. Aku sendiri aja baru denger loh pengalaman Ko Wilbert sendiri yang dirasain pas turun langsung tuh dalam kegiatan workshop itu apa tuh? jujur aja waktu itu ya tentu saja excited dan sekaligus kayak em, apa ya, agak tersentuh juga ya karena Iya iya iya. waktu itu bisa bertemu sama teman-teman tulen dan juga mempelajari cara kita bisa berkomunikasi dengan mereka itu sesuatu yang wah gitu. Oke, dari tadi kan kita udah sempat bahas ya kreativitas, bakat, dan aksi. Kira-kira ada tips and trick nggak sih nih dari Ko Wilbert sendiri buat ngembangin rasa percaya diri kita, buat tampil, buat ngembangin si kreativitas, bakat, dan aksi yang kita punya? Kalau dari aku sedikit tipsnya ya, karena terkait dengan kepercayaan diri tentunya kita harus tahu dulu dong Hmm. diri kita sendiri Oh kayak iya. kelebihan dan kekurangan kita, batasan-batasan kita, bagaimana nyamannya kita gitu kan. Mhm. Dan kalau kita udah tahu diri kita sendiri tentunya kita akan lebih eh, bisa mengatur gitu bagaimana eh, kita bisa improve ya kepercayaan diri kita. Dan langkah selanjutnya kayak kalau udah tahu diri kita sendiri ya kita bisa set goals kita yang realistis dan itu sangat membantu kayak kita bisa mencapai itu dan ketika kita capai goalsnya kayak ada sesuatu rewards gitu kan dalam diri kita kayak aku bisa nih ternyata bisa mencapai hal ini bisa mencapai goals ini dan kita akan stimulate dengan sendirinya rasa percaya diri itu dalam diri kita seperti itu. Mungkin ada sedikit pesan dari Ko Wilbert buat nyampein ke teman-teman semua yang nonton gimana buat nuangin kreativitas, bakat, dan aksi kita ke mata publik. Oke, mungkin kalau tips dari aku ya, bagaimana cara kita bisa mengembangkan kreativitas itu bisa dimulai dengan UKM atau dengan join UKM ataupun organisasi yang ada di kampus ataupun di sekitar kita. Dan menurutku itu sangat membantu bagaimana kita bisa eksplorasi diri kita, bisa menuangkan ide-ide kreatif kita, bisa mengembangkan bakat kita tentunya lah ya. Karena di UKM ini memberikan kesempatan buat kita, memberikan ruang untuk kita bisa berkembang seperti itu. Bisa lewat, kalau mungkin programmingnya bisa lewat Hmm. GDSC, yang tertarik di coding ya bisa masuk. Yang tertarik di bidang teknologi bisa join GDSC ataupun kalau yang dari akuntansi nih, misalnya mau ngembangin ilmu akuntansinya bisa lewat
KF, Hmm. dan lain sebagainya, dan masih banyak kesempatan-kesempatan organisasi-organisasi yang aku percaya bisa buka bisa mengembangkan bakat dan kreativitas teman-teman di kampus gitu. Tadi Kak Wilbert sempat mention tentang GDSC ya. Mungkin teman-teman semua baru dengar apa sih itu GDSC. Mungkin Kak Wilbert boleh jelasin sedikit apa sih itu GDSC buat teman-teman. GDS ini adalah suatu komunitas lah ya, kalau bisa dibilang Google Developer Student Clubs, di mana bisa yang mewadahi teman-teman yang tertarik di bidang teknologi, entah itu teknologi mobile, web, ataupun teknologi lainnya yang masih berkembang sampai saat ini lah ya, bisa join di Google Developer Student Clubs, karena kita punya banyak kegiatan menarik yang bisa membantu teman-teman buat mengembangkan skill ataupun kemampuan tentang teknologi yang mungkin belum dieksplor di kurikulum kampus, karena kan teknologi terus berkembang pesat gitu. Jadi ada yang udah teknologi-teknologi baru tapi masih belum bisa dipelajari di kelas gitu. Dan di GDSC ini merupakan tempat teman-teman buat eksplorasi teknologi itu seluas mungkin. Dan kegiatan-kegiatan kita tuh ada banyak, salah satunya lewat study jam ataupun workshop, dan banyak kegiatan-kegiatan developer lainnya yang teman-teman bisa eksplorasi di GDSC. Wah, menarik banget nih. Buat teman-teman yang tertarik di bidang teknologi ya, yang tadi yang udah dibilang sama Kak Wilbert langsung, ini tuh salah satu UKM baru atau komunitas yang disupport sama Google langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh langsung hubungin Kak Wilbert nih. Halo Kak Wilbert, aku tertarik nih. Boleh tolong dong. Gimana sih aku mau join? Aku harus ngapain dulu gitu kali ya. Buat yang masih penasaran, nanti mungkin bisa kepoin IG Oh kita di iya, boleh kali ya. GDSC BKKG. Oke, jangan lupa mampir tuh. Boleh di-spill dikit kali ya, gimana caranya tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa tetap jalan, tapi di lain sisi kita bisa sambil ngembangin kreasi kita, nemuin juga kreasi kita gitu. Mungkin dari Kak Wilbert sendiri gimana sih caranya? Kayak dari aku sendiri mungkin memandang bukan lebih ke kesibukan ya, tapi lebih ke produktif. Karena kalau kesibukan dengan produktif itu agak sedikit beda ya konteksnya. Hmm. Jadi untuk bisa lebih produktif di tengah banyak tugas atau yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua ya kan. Aku bisa bilang kalau teman-teman bisa manage waktunya dengan baik, manage energinya juga dengan baik, aku yakin teman-teman bisa kok mengerjakan semua, bisa mengembangkan bakat dan kreativitas di tengah kesibukan teman-teman nih ya. Seperti itu. Berarti time management mungkin ya. Time dan energy management. Oh iya ya. Berarti kuncinya kita jangan mandang itu sebagai beban atau kesulitan kali ya. Betul. Berarti dibawa santai aja kali ya. Iya, dibawa Dijalanin ngalir aja. aja. Oh iya. Mulai aja dulu. Oh iya. Aduh, kayak kenal tuh kata-kata yang mulai aja dulu. Berarti dari tadi yang udah kita bahas, kreativitas dan bakat tuh nggak bisa berkembang kalau tanpa adanya aksi. Bener nggak sih kok? Betul. Kalau nggak ada aksi kan bakat dan kreativitasnya tuh terpendam di dia doang. Kayak kalau kita punya bakat nyanyi tapi kayak cuma nyanyinya di kamar mandi doang, ya kan? Iya, nggak ada yang tahu, dia Iya. doang yang tahu ya. Dia doang yang tahu. Ya kan orang-orang juga perlu tahu nggak sih, dikembangin, orang-orang perlu denger apa sih kreasi dan bakat yang dia punya, yang kita punya. Betul. Apa sih yang memotivasi Kak Wilbert buat terus stabil di bidang akademiknya, tapi di lain sisi juga bisa ngembangin dan nemuin kreasinya di dalam diri Kak Wilbert? Ya balik lagi ini sebenarnya ke time management ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur level prioritas ya tugas-tugas kita di bidang akademik maupun di hobi dan kreativitas kita seperti itu. Jadi yang mana duluan yang harus bisa kita selesaikan duluan, dan dengan begitu kita bisa punya waktu yang lebih teratur yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kreativitas dan bakat kita tentunya. Jadi ya, seperti itu. Oke, menarik banget ya dari pembahasan kita, apalagi aku sebagai maba nih, ngobrol-ngobrol sama Kak Wilbert yang udah, sorry, berapa tahun di Quick and Gi? Kalau bilang tahun kayaknya berasa tua ya. Oh ya, sorry. Kurang lebih 3 tahun Oh lah. iya. Oh iya, 3 tahun berarti udah mau skripsi dong. Iya, Aduh, sensitif banget kayaknya bahas skripsi ya. jangan dibahas lah Oh iya, di jadi sini. oh ya, oke, sorry.
Menarik banget gak sih dari tadi apa yang udah dibawain sama Ko Wilbert? Bisa memotivasi aku juga, mungkin juga buat teman-teman yang nonton hari ini. Apalagi ngomongin tentang kreasi buat teman-teman semua yang masih takut buat ngembangin kreativitas dan bakat yang kita punya. Dari yang udah dijelasin sama Ko Wilbert, mungkin teman-teman sekarang udah dapat informasi baru buat gimana sih ngembangin kreativitas dan bakat melalui aksi yang bakal kita lakuin biar kreativitas dan bakat itu nggak terpendam gitu loh, biar orang-orang tuh tahu kalau kita tuh bisa, kita tuh punya apa, kelebihan kita di mana gitu. Oke, thank you banget ya Kak Wilbert. Pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Aku jadi dapat banyak banget loh ini pengetahuan, apalagi sebagai maba. Kepo banget kan, belum tahu gimana nanti ke depannya harus apa, masih awam banget lah. Dengan apa yang udah disampaikan sama Kak Wilbert tadi, aku ada gambaran lah sedikit, setidaknya aku harus ngapain ke depan. Mulai cari tahu nih, apa sih kreativitas dan bakat yang ada di dalam diri aku. Oke, mungkin ada closing statement. Closing statement ya dari aku, mungkin aku ambil salah satu quotes gitu ya yang terkenal di nggak tahu ya siapa namanya, tapi ada quotes yang terkenal gitu ya. Iya. Nah, di quotes-nya itu bilang kalau kita nggak harus jadi hebat untuk memulai sesuatu, ya. Tapi untuk jadi hebat, tentunya kita perlu mulai. Iya. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, makasih banyak Kak Wilbert buat kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Oh ya, sebelum berakhir nih, jangan lupa buat teman-teman semua like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain buat biar semakin banyak juga yang dengar, semakin banyak juga yang mendapatkan informasi baru, ilmu baru dari yang tadi udah Kak Wilbert sampein, yang udah kita omongin berdua nih. Jangan lupa juga buat follow sosial media BPM, ada YouTube, TikTok, Instagram, langsung aja follow, ada di bawah ini. Oke, cukup kali ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kita bisa akhirin kali ya. Kita bisa tutup bareng-bareng mungkin kok. Nanti aku bakal sebutin nama aku, Koko bakal sebutin nama Koko. Terus aku bakal ngomong see you on another episode of Talks with BPM. Nah, Talks with BPM ini kita boleh sebutin bareng-bareng kali ya. Boleh banget. Oke. Aku Nana. Wilbert. Oke, see you on another episode of Talks with BPM. Dadah.